Nih, kita lagi panen belimbing wuluh. Kalau di dalam namanya apa nih? Apa ya? Belimbing wuluh bukan apa namanya? Lupa namanya. Dia ada nama. Ada namanya. Ini sering kali buahnya terbuang tuh, lihat dibuang-buang di bawah, jatuh, nggak ada yang mengambil di sini. Kalau di Sulawesi, di Kalimantan, ini bermanfaat buat sayur, buat sop ikan, buat kalau di mana? Garang asam. Solo, di Jogja itu garang asem. Kayaknya ini kalau di Lampung buat pindang asin, kalau di Makassar buat sop konro. Nah, kalau di Jawa Barat ini belum terlalu familiar. Nah, ini ada Bu Atin. Namanya Ibu Atin Siti Manfaatin. Nah, ini apa namanya, dia sudah mencoba belimbing wuluh ini dibuat jus. Nanti kita pengen tahu ramuannya apa selain belimbing wuluh, ini ada apa aja nanti yang dibuat. Katanya sih berkhasiat, bisa nurunin kolesterol, darah tinggi, katanya diabetes juga katanya, konon katanya. Ini buahnya melimpah. Kalau buah Satu ini terlalu pohon rame. aja. Buahnya ini berkilo-kilo dan dia buahnya sering banget, setahun bisa 6 kali buah. Kita coba. Nah, ini kita dapat segini cukup nggak? Kira-kira sebentar lagi. Cukup lagi. Ini belimbing wuluh namanya. Ini calincing apa namanya? Oh iya, calincing. Nah, calincing kalau di Putri Dalam namanya calincing. Kalau di Sulawesi ceneneng. Nah, itu lagi kalau di Sulawesi namanya ceneneng nih, kakaknya buku nih. Ceneneng. Kalau di sini cendah itu. Berarti ini bisa nama jusnya jus ceneneng ya? Di Makassar tuh ceneneng namanya. Oh, jus ceneneng. Dari RT-nya ceneneng. Oh, Namanya daripada terbuang-buang ini. Bisa dipakai. Daunnya juga banyak yang minta. Orang lebih banyak minta daunnya direbus buat darah tinggi, stroke, kolesterol, katanya bagus. Ada sekilarannya ya? Ya, udah lebih nih, sekilo 2 kilo nih. masa 2 kilo. Tadi kilo aja. Lebih 2 kilo. Ada timbangan. Jangan masih mentah. Oh, ya, setiap hari dipungutin, dibuang-buang Buat bibit. karena udah berkali-kali buah dari yang hamil. Paling kita kebutuhan di sini untuk sayur asam. Sedikit ya. Mm-mm. Sayur asam juga. Jadi satu pohon ini aja melimpah, berbuah terus. Nah, ini diapain? Cuci dulu yang pasti ya. Timbang. Oh, ini aja Bu, ini aja. Nah, kita lihat diapain. Pakai madu nggak? Wih, kayak mana banyak banget. Enggak pakai madu. Enggak pakai madu enggak? Iya, tahun berapa ya? Jadi ini pernah saya jual ini, bikin jus ini apa sih, jus belimbing wuluh. Di Cirebon saya jualan itu 2 minggu.
200 botol Pak, di rumah kakak di Cirebon. Dia dibawa ke ini, ke sekolah SMA kan. kakak ipar itu kan ngajar di SMA sama SMP, terus ditawarin sama jamaah masjid juga, banyak yang beli. Makan kemarin tuh kakak bilang gini, udah bikinnya di nggak apa-apa di Kebumen, tapi nanti dikirim pakai travel atau apa biar bisa ini tetap terpenuhi permintaan teman-temannya gitu. Satu orang tuh bisa beli sampai 5 botol, ada yang 7 botol gitu. Tapi waktu itu ori loh Pak, nggak saya campur serai. Jadi ada yang ori, ada yang campur serai, ada yang campur kayu manis. Apa yang enggak? Gitu. Ya? Ini apa ya? Oh iya. Nah ini belimbingnya dikupas dulu ya, dibersihin ya. Dibuang ujungnya. Ujungnya dibuang. Terus apa namanya? Nanti dicuci. Nanti dicuci. Biar bersih ya. Ini Ibu pengalamannya belajar dari mana? Saya belajar tuh dulu, saya punya temen ini spesialis bikin ini tuh Pak. Jadi ya awalnya itu dia orang Batak, namanya Ibu saya lupa, Ibu Mardiana, si Bu Wea. Dia spesialis sirup belimbing wuluh sama jus belimbing wuluh. Oh dia bikin sirup juga? Sirup lebih kental, jadi 1 kilo itu 1 kilo belimbing, 1 kilo gula. Dia bikinnya kayak gitu. Nah dikemas, bahkan dia udah presentasikan di namanya. Tapi kalau sirup 1 kilo belimbing, 1 kilo Gula kental banget, buat orang diabetes nggak bagus. tapi enggak ya, kurang tahu tuh. Ya, Disesuaikan untuk enak nantinya. Sesuaikan Kalau aja. sirup apa? Sirup mah bukan buat herbal ya. Iya. Nah, ini pakai gula juga. Ini pakai gula juga. Pakai gula. Tapi emang nggak begitu banyak banget. Gulanya berapa? Gulanya saya kemarin tuh pakai sendok. Jadi untuk 1 kilo belimbing ini 5 liter air. Terus gulanya itu 48 sendok. Nah 48 sendok itu saya belum pernah timbang itu, saya lupa. Jadi itu 1 kilo 5 liter gulanya air. 48 sendok. Banyak juga ya. 5 liter air. Sebenarnya encer. Artinya dia jadi encer ya. Nah airnya berapa tadi? 1 kilo belimbing 5 liter air. Oh 1 kilo belimbing 5 liter air. 5 liter air 48 sendok gula putih. Iya. Udah. Itu aja. Serainya Serainya paling 5 batang. sudah 5 batang. Iya. Kayu manis Itu masing-masing varian. Jadi kalau misalnya mau kayu manis paling, kalau kayu manis sekitar 3 jari gitu. Iya. Tapi udah itu udah enak, rasanya enak. enak. Sama cukup itu rasanya. Tapi kalau misalnya masih kurang ini ya silakan aja. Selama ini saya pakai itu. Ini mah minuman ya, bukan herbal ya. Minuman. Iya, Minuman segar ini minuman kan. segar. Ya, kalau orang nggak punya diabetes ya bagus juga buat kolesterol.
dan membantu Dari warna daya tahan ya. tipsnya nggak ada Apa Mbak. aja nggak apa-apa. Biasanya saya pakai saringan itu yang Iya, buat masak saringan nasi. itu. Nggak tahu. Ya Bang. Iya, belum. Iya. sekarang belimbingnya mau kita cuci dulu. Saringannya mau buat nyaring-nyaring. Dicuci pakai air yang mengalir ya. Betul. Jadi kebersihannya Iya, supaya kebersihannya terjaga, terjamin. Nggak pakai sabun ya? enggak. Ini kan Ada sih sabun khusus buah buat sebenarnya ya. ada, tapi ini nggak perlu. Oh, ya udah. Tadi sebenarnya kan udah bersih, tapi kan Karena kita ini meyakinkan ngambil langsung dari pohon, bukan jatuhan, jadi bersih nih. nggak tersentuh tanah. Nah, kita cuci dulu sampai bersih. Dan perlu diingat bahwa kalau belimbing yang sudah kadang-kadang kan mungkin metiknya tuh terlalu terbulu-bulu sehingga pada luka ya. Kalau yang luka apalagi sampai nginep itu jangan sampai dipakai karena nantinya setelah udah jadi Beda itu setelah rasanya. dikemas bukan beda rasanya, dia akan mengeluarkan gas. Hmm. Jadi makanya kita ya penangannya hati-hati tapi nggak hati-hati banget. Kalau luka terus disimpan, kadang-kadang kan saking mungkin panennya banyak ya, jadi Jangan udahlah disimpan kalau ya. disimpan Sebaiknya sih langsung dibuat ya. iya Panen langsung diproduksi. diproduksi. Iya. Saatnya kita mau pakai dua varian rasa yaitu apa? Serai, Serai sama kayu kayu manis. Oh, jadi ada varian rasa lain selain ini? ada. Bisa campur Kita buat jahe itu mungkin nggak? belum pernah. Nanas ya mungkin. Nanas belum pernah juga. Boleh nanti kalau misalnya emang udah dipraktekkan di ini aja berkreasi sendiri. Yang biasa saya pakai ini yang dua varian rasa ini. Yang udah sering dipakai ya. Iya. Serai, Serai sama kayu manis. Sebentar untuk kayu manis. dibuangin ujungnya kayu manis. Kita ambil yang bonggolnya Diambil aja. yang mendekati ke bonggol ya. Hmm. Kayu manisnya juga nggak perlu banyak-banyak. Paling Segitu ya cukup ya. ini lebih dari cukup banyak kan Banyakan. karena belimbingnya juga banyak, nanti dibagi dua varian rasa. Nggak semua orang suka kayu manis ya. Iya. Kita nanti bikin sedikit aja buat sampel. Udah cukup. Nggak suka? Sama saya sebenarnya juga nggak suka, tapi Iya. karena saya tahu ini bermanfaat, saya minum. Iya. Oke, ini cukup. Nanti ini dibagi dua varian rasa serai sama kayu. Oh, bukan dicampur. Tidak. Oh, kirain Nggak. 3 bahan baku dicampur enggak ya? Enggak. Gua pernah nyoba kalau dicampur. Belum. Nanti coba berkreasi Ah, aja. coba aja nanti. Iya. Siapa tahu. Nanti ini setelah ini di blender kita siapin ini. Jadi untuk apa namanya, perbandingannya 1 kilo. Ini juga belum ditimbang ya. 1 kilo belimbing 5 liter air. Itu aja. Terus selama ini karena saya juga memberikan edukasi ini ke masyarakat yang sebenarnya nggak pakai banyak, belum punya timbangan, jadi nggak pakai timbangan, ukurannya tuh sendok, jadi 48 sendok. Dan kalau emang kurang masih terlalu asam, bisa disesuaikan dengan rasanya gitu. Karena ini di samping untuk minuman segar juga
ada unsur herbalnya bagus. Seger, apalagi kalau sambil mandi ya, seger aja. Segar. Kalau 1 kilo itu 5 liter ya? 1 kilo 5 liter air. Muat. Ini 5 liter bisa. Ini berarti 1 kilo ya. Nah, ditimbang dulu. Sebenarnya oh iya, saya lupa. Ditimbang dulu 1 kilo. Ya, 1 kilo. Pancinya dicuci dulu. Sebenarnya pancinya juga harus panci flat, bukan panci Oh, yang flat. flat harusnya Tapi kalau flat, flat. Air nanti 5 next liter. kedepannya, nanti setelah kalau air 5 liter flatnya gimana? ada saya Wajan berarti. saya punya panci besar banget. Wajan ya? Punya panci Lebar. flat. Oh, saya punya. Jadi dia diameternya gede. Gede banget tuh. Iya, yang di Cibubur. Saya punya itu gede banget. Jadi ngaduknya gampang ya. Oh, betul. Oh, Karena ini kan busanya mesti dihilangkan. Kayak pengolahan mungkin pace juga mengkudu. Jadi ini mesti dihilangkan. Nah, airnya pakai air yang mana? Air minumnya nggak ada? Atau saya jadi suka gara-gara benerin. Selama ini nggak ada. Jadi saya pusing Bu. Kalau ditambahin serai, ditambahin. Kalau dipotongin, kalau langsung bisa juga kan Bu? Kayaknya kurang, takutnya itu gantung, nyangkut. Ya, Biar apa? cepat juga ya. Sebenarnya blendernya ini juga nggak perlu halus-halus banget, karena ini kan udah mengandung air, terus bisa diperas juga. Kalau pakai itu Bu, Juicer. itu yang giling itu tadi ya. Jadi yang keluar cuma airnya aja. Oh, terus baru nanti dicampur ya. Mau pakai yang mana? Ya, nanti dicobain lagi aja ya. Kalau blender kan masih ada serat-serat. Kalau itu nggak ada sama sekali, air aja. Air aja. Mau jadi kalau pakai itu pakai ini. Terserah. Biasanya buatin pakai apa? Saya pakai ini. Ya udah. Cuma kalau pakai mesin yang itu dia RPM-nya rendah, Apa tuh RPM? jadi nggak panas. Dan dia bukan apa namanya? Bukan lempengan besi ataupun logam. Jadi untuk herbal tuh bagus banget. Iya. Batu dia Bu. Oh, Madato ya? Bukan? Aku perlu itu gelas ukur ya Bu ya? Iya, ini lagi. Dan seharusnya nggak perlu halus-halus banget. Paling berapa kali putaran, udah selesai. Oh, nggak harus terlalu halus ya. Nggak harus terlalu halus. Berarti udah selesai. Kita saring sama biar ampasnya. Udah bisa mulai. Gula tadi berapa? Ini 40 sendok makan. 40 sendok Sama makan. dengan kayaknya kurang lebih. Coba ditimbang kira-kira berapa tuh? Hampir dua ini. Nggak apa-apa pakai itu. Bukan. Ya, si ininya harus di Ini beratnya sama ya? Sama beratnya. ini mau diukurnya sambil di video ini. Nah, kita timbang dulu gulanya. Tadi biasanya cuma pakai takaran sendok, 48 sendok. Berapa tuh kira-kira? Berapa gram? Hampir 1 kilo ya? Sekilo kurang, ini mah 3/4. 3/4. 3/4 kilo. 3/4 kilo. 40 sendok tapi 40 sendok. 3/4. nah, ini terlalu
disaring sekarang ya. Oh benar Bu, tadi mendingan pakai yang mesin giling. Oh, Jadi, gitu. jadi airnya langsung nggak perlu disaring. Ini yang biasa saya pakai seperti ini. Nanti bisa Kalau yang nggak punya mesin giling ya. bisa pakai juicer ya. Kalau ini kan pakainya blender. Ya juicer sebenarnya yang saya alami kendalanya apa? Listrik kalau di daerah itu kan kecil ya ininya dayanya. Sementara juicer itu kan besar. Jadi mengakibatkan kadang di tengah perjalanan itu mati lampu turun. Jadi nah sekarang untuk berikutnya ini potong lagi. Itu kurang. Apanya? Memang 2 kali. Oh, Tadi 1 kilo tuh dibikin 2 kali. 2 kali proses. Sebenarnya mungkin kalau bisa masuk langsung, cuman kadang-kadang suka nyangkut. Jadi dipotong-potong dulu, nggak terlalu lembut sih, terlalu halus potongnya. Yang penting mudah untuk dimasak. Saya itu cuma buat bantu. supaya nggak seret. Kenapa nggak Diputer sampai dulu. halus Bu? Nggak sampai halus karena ini kan saring pakai ini ya. Kalau terlalu halus nanti pada nyangkut ke bawah ya. Oh iya benar, harusnya tadi mesin giling itu ya. Iya, kalau mesin giling dia terpisah secara, kalau juicer itu secara otomatis memisahkan antara sari dengan ampas. Jadi kita nggak perlu penyaring lagi. Nah ini kalau untuk di apa sih namanya, istilah dikomersilkan nantinya untuk produksi lebih skala besar untuk jual, kan perlu ini apa sih, perlu kayak ini kan proses kayak gini kan mesti meres dulu ya. Jadi emang ya langkah baiknya nanti kalau mau untuk kedepannya di proses gilingnya itu pakai juicer, jadi mengakibatkan lebih cepat ya, karena itu Cepet, kan lebih halus. percepatan waktu. Nah, ini kan biasanya rata-rata kalau untuk beli bulu ini banyak kan di daerah, jadi kita mengedukasi untuk mereka itu biar nggak sebenarnya dengan alat yang ada bisa gitu. Dibejek-bejek juga bisa. Buat Iya. yang nggak punya blender. Cuman higienis atau tidaknya kan itu ya. Ya. Nah, ini berarti bisa jadi dodol ini. Nah betul. Jadi nggak ada yang terbuang. Nggak ada ya? yang terbuang. Jadi ampasnya bisa jadi Saya dodol. lupa tadi nggak sampaikan. Iya bisa seperti itu. Bisa Nah. dibikin dodol. Kita bikin sekalian dodol. Oke, ini udah tinggal ditambahin air supaya tadi kan 1 kilo, jadi tambah air tadi udah 1,5 liter, nih tambahinnya kurang 1,5 lagi. Baru nanti maaf nih,
Serainya dicampur pada saat masak ya? Iya nanti, tapi ini dibuang dulu Busanya. busanya. Nanti kita bagi dua varian ya. Dua varian. Jadi nanti diparut. Nah, ampasnya kita mau coba bikin dodol ya. Iya. Ampas calincing atau belimbing wuluh. Ini kalau yang nggak terlalu hancur ini jadinya empuk ya, bukan dodol ya. Iya. Kalau pengen jadi dodol berarti ini di blender lagi. Sampai halus ya. Tapi nggak apa-apa, lembut juga gitu. Kita coba yang begini aja ya. Sesuai dengan Hasilnya. Masak. iya. Coba boleh panik ya. Takut panik. Nah, kita masak dulu sambil dibuangin busanya ya kalau udah mendidih. Iya. Busanya kita buang. Gula juga sebenarnya bisa masuk langsung, cuman biasanya kalau gulanya Tunggu masuk itu mendidih aja, Bu. kan, Kalau gula. Sari ya Bu. iya ada banyak semutnya itu. Jadi kita cairkan bisa. Busanya dibuang. Belum nampak. Oh iya. Nanti kalau udah belimbing mendidih, wulu yang tumbuhnya di dekat saluran air itu juga mempengaruhi ya. Busanya berbeda. Banyak busanya. Kemarin kan malah. sama kayak mengkudu juga, makanya nggak boleh ngambil dekat kuburan, dekat got. Iya. Iya jadi ininya pengaruh busanya tuh banyak. Biasanya busanya baru nongol kalau udah mendidih, Bu. Iya. Agak udah panas. Jadi kita Nah, ini yang lanjutan bikin Dodol. dodol tomat. Dodol Dodol calincing. Dodol belimbing wuluh. Jadi di blender airnya buat jus, iya. sisa blendernya buat ya, cobain direbus. Bikin dodol campur gula nanti. Udah Udah. seperempat. Nyobain gulanya seperempat gulanya. Sisa perasan sekilo. Airnya berapa nih? Airnya 1 gelas beling, itu apa namanya, blimbing. 1 gelas blimbing sama gulanya seperempat. Sisa yang tadi apa yang kau tanam itu pula yang kau tuai gitu kan. Terus banyak yang komen, nah pas setahun kemudian kenangan, nah pas sekarang udah mulai muncul kenangan lagi tuh. Foto deh hasilnya, ini hasilnya. Oh iya. Di Ini bulan apa? busanya nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak ini, alhamdulillah. Jadi kita nggak repot untuk buangin. Biasanya busanya banyak banget. Kita mesti buangin supaya nanti nggak muncul apa namanya gas. Karena mau masukin gula ya? Masukin gula. Tadi udah diukur untuk
buangin kotoran. Nempel jadi wah, baru busanya dulu, busa gula. Ini diaduk-aduk terus. Nah, ini berapa lama Sampai mendidih. sampai mendidih Iya, sambil mendidih dibuangin busanya. busanya. Kalau tadi dimasukin gula dari awal sebenarnya bisa juga. Cuman, kita lebih terbiasa tuh kalau sudah panas airnya supaya lebih cepat larutnya. Ya Allah. Nah, ini yang ini bikin jus apa namanya, belimbing wulu. Yang sebelahnya bikin dodol belimbing wulu. Jadi tadi belimbing wulunya di blender terus diperes. Nah, ini hasil perasannya. Nah, itu sisa perasannya dibikin dodol. Ampasnya. Jadi ampasnya itu dibikin dodol. Cairan perasannya dibikin jus. Ini dimasak sambil diaduk-aduk. Pokoknya rumusnya belimbingnya sekilo, gulanya sekilo kurang lebih 3/4, airnya 5 liter airnya 5 liter untuk minuman. untuk minuman segar. Kasih garam sedikit. Kasih garam secukupnya, Jangan secukupnya, sedikit sedikit aja ya, berarti Untuk cukup menguat sedikit, rasa. cukup sedikit maksudnya. untuk menguatkan rasa. Kalau yang dodolnya hasil Nah, ini dari masukin serainya kapan ini? Nanti kan dibagi dua buat ada dua varian rasa Iya. sampai mendidih. serainya nggak Oh, usah ini. banyak-banyak ya. Iya. Serai apa? Yang ini Kayu manis. kayu manis. Kayu manisnya sedikit aja, segelas aja. Karena kan nggak semua orang suka kayu manis. Sambil dibuangin busanya dan kotoran dari gula. Kadang ada semut. Kasih daun pandan mungkin enak ya. Nanti Warnanya jadi hijau. enggak. Tetap warnanya nggak berubah, cuma Aromanya ya. Nah, ini tambah gelatin tulang sapi ya. Iya. Ini buat apa tujuannya? Untuk mengentalkan. Untuk mengentalkan apa? Dodol. Oh, ini yang buat dodolnya pakai gelatin ya. Iya, dikasih air dengan suhu ruang begini, Air hangat diaduk. ya? Enggak, suhu ruang. Air air normal aja. normal. Jangan hangat. Lalu dibiarkan mengendap diam. Berapa seperti sendok itu. nih? 1 sendok makan dengan air segini aja terus diaduk. Lalu didiamkan sampai dia mengental. Setelah dia Jadi gel ya? mengental, jadi gel, nanti baru dicampur dengan air panas. Sekitar 2 sendok atau 3 sendok air panas di sendok makan, diaduk sampai nanti dia jadi bening. Jadi bening, Cair hancur, bening. baru Masukin. dimasukkan ke dalam adonan dodol. dibagi dua ya. Bagi dua. Oh, ini kita mau yang bikin pakai serai dulu ya. Iya, serai. Kebanyakan buat yang ininya, Bu. Oh, banyak kan? Yang serainya banyakin aja. Oke, Yang oke. buat kayu Nanti manis di- sedikit dibagi aja. dua. Ini kalau kan gepreknya nggak perlu ya. Oh, kita masukin serai Pepek, kurang geprek lebih dulu. 4 batang ya, 4. Karena ini ada yang kecil jadi 5. 5 ya. Kecil ya. Biar aromanya keluar, ini digeprek. Nah, gelatinnya udah mengental. Kita tambahin air. Nah, baru dikasih Air panas untuk gelatinnya sekarang.
habis air panasnya. Kita masukkan Masukkan serainya. serai, dimasukin. Nah, kita tunggu sampai mendidih Sampai lagi. mendidih. Mau mendidih agak lama ya biar aroma serainya Resap. tuh keluar. Tutup kalau bisa. Ya, nanti. Nah, Serainya sudah selesai. ini yang tadi campur serai udah mateng. Aroma Kita serai. angkat. Aromanya aroma serai, jadi belimbing wuluh campur serai ini. Nah, nanti kita cobain rasanya gimana. Nah, ini yang varian kedua. Nah, sekarang kita masak Varian varian yang belimbing wuluh plus kayu manis. manis. Belimbing wuluh plus kayu manis. Kita cobain dulu. Kita coba sedikit dulu, karena nggak semua orang suka kayu manis. Nah, ini baru tadi diangkat, masih mendidih nih. Jadi kira-kira seperti ini. Ini ada serainya. Ini warnanya bening ya, nggak terlalu warnanya putih pucat, karena memang perasan jeruk, perasan apa? Belimbing wuluh. Kita mau nyobain, ngomongin dulu tapi. Nyobain. Ini hasilnya seperti ini. Jus belimbing wuluh ini kalau di Makassar laris banget ya buatinnya. Orang banyak yang suka, karena kalau di Makassar itu hampir setiap rumah itu punya pohon belimbing wuluh, karena di sana orang makan sup ikan, makan sop konro gitu kan, itu bumbunya pakai, salah satunya pakai belimbing wuluh. Di Sumatera juga, di Lampung orang bikin pindang patin itu pakai belimbing wuluh, masakan ikan pakai belimbing wuluh. Kalau di Jakarta masak sayur asem pakai belimbing wuluh. Nah, di Jawa Barat belum terbiasa, khususnya di dalam, makanya itu belimbing wuluh saya utuh, karena rasanya asam jadi utuh, nggak ada yang habis. Padahal khasiatnya konon katanya banyak ini, salah satunya kalau orang stroke, darah tinggi cepat sekali turun, minum air rebusan belimbing wuluh. Karena ini mau dibikin enak, jadi campur gula supaya nggak terlalu asam. Jadi rasanya belum tahu deh kayak apa nih. Kita coba dulu nih. Masih panas, tunggu dulu. Ternyata rasanya enak, Bu. Enak, seger banget ini, seger. Taruh di Ini kalau ngantuk bisa cepet hilang nih, ngantuknya maksudnya. taruh di kulkas. Boleh Pak, minta Mantap. pinjem. Mantep banget nih rasanya. Kalau nyupir ngantuk perjalanan jauh, nah minum ini kayak langsung melek. Dia Kaget. asam tapi manis, ada sepatnya sedikit tapi enak. Ini karena wangi, ada daun serainya nih. Mantap. Kayaknya dijual laku ini kayaknya. Di Jakarta dijual sebotol berapa, Bu? 10.000. 10.000 isi 350. 350 liter ya, botol yang 350 ya. 350 mili yang 250 kali Bu, yang itu. Yang apa Yang kalah. bukan ya, botolnya botol beling ya. Iya, lalan 250. Botol beling apa botol plastik? Botol plastik itu yang Oh, yang botol kali ya. Heeh, Botol Johnny ya. iya, bisa juga yang kotak. pokoknya yang 250. Dijual 10.000 laris di Jakarta.
di Makassar. Makassar 15.000 Nanti kita cobain coba. Karena belimbing wuluh ini di sini nggak laku. Kalau ada pohonnya diminta pasti dikasih. Jadi modalnya cuma gula, sama tenaga, kompor. Enak nih. Seger, asli seger. Apalagi kalau makannya sambil mandi, seger gitu. Sambil mandi seger. Oke, nah ini yang varian pakai kayu manis. Kalau ini tadi kan belimbing wuluh sama serai, ini kayu manis, kita cobain. Nah, kita coba nih. Ini mana bukunya? Dodolnya kan Itu gelatinnya dulu. Tadi saya merebuskan dulu kan. Nyalain. Ya, kita cobain yang varian belimbing wuluh campur kayu manis. Ini kayu manis ini khasiatnya bisa menurunkan gula darah sama menurunkan kolesterol. Coba nih. Enak juga Bu, enak kayak kayu manis. Enak tuh. Jadi kayak ada kayak manisan pala rasanya. Manisan pala tuh. Enak. Mantap. Kayaknya bisa dijual nih nanti. pas ada event-event gue bikin. Cuma nyari belimbing wuluhnya yang susah sih. Kan di pohon bisa sendiri aja. Tadi disangkanya yang metik cuma 1 kilo, segini tuh kan buatnya. Iya, berarti berapa puluh kilo itu? Nah ini kan belum nggak pakai pengawet nih ya. Nggak perlu pakai apa? Sekarang kita lihat dodolnya prosesnya sampai mana nih. Oh, gelatinnya yang tadi mau dimasukin ya. Gelatin itu tujuannya supaya dia mengental. Jadi dodol itu pakai gelatin. Ini dari tulang sapi ya, bukan babi ya. Iya, gelatin yang halal. Gelatin yang halal. Nah, diaduk-aduk sampai rata. Nah, didiemin lagi. Ini pakai apinya kecil aja ya. Iya, apinya kecil. Apinya nggak boleh gede-gede, apinya cukup kecil aja. Bagus lagi sebenarnya kalau pakai kayu. Aroma dodolnya beda kalau prosesnya tradisional. Udah, Aduk-aduk sampai matang. Nah, ini Oh bener. udah jadi semua. Terima kasih Bu Atin. Hari ini kita dapat ilmu baru. Kita bikin jus belimbing yang biasanya kebuang-buang, belimbing di depan rumah, belimbing wuluh ya. Atau kalau orang Putri Dalam bilangnya calincing. Orang Makassar bilangnya ceneneng. Nah, lucu banget itu, namanya ceneneng. Orang Makassar. Kalau di Sunda sini ceneneng apa tuh? Ceneneng itu kakaknya Bu Kuwu. Namanya ceneneng. Nah, ini dia masih panas. Ini nah, bagusnya sih masak itu jangan pakai panci yang stainless. Untuk belimbing wuluh dia ternyata dia makan ininya korosi ya, nah. Bisa menimbulkan korosi. Jadi pakai wajan atau panci yang keramik gitu. Ini dia aman. Bagus lagi sebenarnya kayak makanan atau minuman itu kalau masaknya pakai areng atau pakai kayu itu rasanya beda, rasanya lebih enak. Terima kasih Bu Atin.